Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mana? Hari ini saya buat video ditujukan untuk teman-teman saya yang ingin belajar memanah sunnah. Jadi memanah itu sunnah. Mungkin yang dipahami sebagian teman-teman saya di Sinjai sekitar sini. Kalau panah itu yang seperti ini, panah modern. Yang panah seperti ini tuh agak mahal, busurnya aja itu harga 1.800.000, belum yang lain-lainnya, belum hiasan-hiasannya. Mungkin main-main mati 7 juta. Kalau busur sunna ini kalau dikasih lengkap main 300 lebih itu sudah lumayan lengkap. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, karena ini amalan sunnah, karena kata teman saya, seharusnya itu mudah dibuat, semuanya orang mudah buat, semuanya bisa amalkan, tidak terlalu mahal. Seharusnya seperti itu. Dan seandainya pun mahal, sebenarnya tidak apa-apa. Kenapa? Di Al-Quran itu disebutkan, kata ulama, ada ulama pernah sampaikan sama saya, di Al-Quran itu disebutkan kata-kata lanjutannya itu ayat, nanti Allah ganti dengan cukup. Kata itu ulama, kata-kata cukup sini artinya itu diganti di dunia. Karena kalau di akhirat itu tidak ada kata-kata cukup. Semua gantinya itu berlebih, banyak. Tapi kalau kata-kata cukup berarti itu nanti diganti, apa yang kita belanjakan untuk ini, itu Allah ganti dengan cukup, diganti sama Allah. Jadi yang saya mau sampaikan di sini, ini busurnya, busur horsebow, panah tradisional atau panah sunnah. Tadi saya sudah coba beberapa buat video, selalu gagal karena saya menjelaskan busur ini panjang sekali ternyata. Nanti mungkin kapan-kapan kita buat videonya, bagaimana caranya membuat ini busur tete bengeknya. Ini saya buat sendiri, harganya modalnya mungkin tidak sampai 150, mungkin lebih murah lagi, saya belum sempat hitung. Tapi intinya ini sudah lumayan, sudah bagus. Ini terbuat dari fiber, ini fiber yang 3,5 inci, ini yang 2 inci. Jadi saya tidak menyarankan, tidak menganjurkan, sebenarnya lebih tepatnya itu melarang. Kalau busur itu terbuat dari paralon, minta maaf ini teman-teman yang menjual dari paralon atau yang terbuat dari bambu, ini sudah teknologi canggih, orang sudah pakai yang seperti ini, kuat, ringan. Sepeda-sepeda yang mahal itu semua terbuatnya dari fiber, bisa buat, bisa beli. Kalau untuk busur ini beli saja, bagus, murah, 60.000 yang 140 meter. Cari yang harga, cari yang pendek saja, yang 90 cm, karena yang kita butuhkan cuma 80 cm. Kalau yang meringan seperti ini, kalau mau agak berat seperti ini, kalau ini bisa dikecilin, bisa di setel, nanti beratnya seberat apa. Tapi saya tidak mau bahas itu, karena kalau saya bahas busur agak panjang lagi ceritanya. Mungkin nanti saya buat video tersendiri. Tapi kalau mau belajar buat, kesini nanti saya ngajarin. Sekarang saya juga diajarin sama saudara saya dari Wahdah di Samarinda, namanya Pak Besamil. Terima kasih Pak Besamil atas ilmunya. Jadi saya diajarkan dari kayu bulat. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya bisa murah. Kalau mau beli di Tokopedia, tanya-tanya dulu. Karena kadang juga ada orang menjual itu salah beli. Kalau saya sarankan nih sini, nah ini ada harga-harganya, yang anak-anak, dewasa, remaja, yang bending, yang flat. Nanti kapan-kapan kita bahas juga apa itu bending atau flat. Tapi kurang lebih seperti itu. Kalau beli yang bisa percaya. Kalau yang ini dipercaya teman saya. Kalau yang anak-anak yang seperti ini sebenarnya saya kurang suka. Ini untuk anak-anak TK yang harganya tadi sekitar
35.000. Kenapa saya lebih menganjurkan beli fiber yang seperti ini kalau misalnya mau bikin, jadinya nanti seperti ini. Nah, ini fibernya kualitas jelek tapi dia agak panjang lebar, jadi bisa bagus dipakai untuk anak-anak dan tidak masalah ditarik orang tua. Kalau fiber biasa, kalau fiber anak-anak ditarik orang tua rusak. Punya saudara saya di Bontang, kakak saya ditariknya punya kemanakannya rusak. Pecah di sininya, bening lagi pecah. Tapi kalau yang ini enggak, ini fiber, ini kuat. Saya saran saya begitu. Cuman kalau taruh orang tua nanti twist dan gampang kembali. Itu. Terus yang kedua, saya sebenarnya bukan mau bahas itu. Saya mau bahas ini murah, mudah. Terus karena ini olahraga menggunakan benda tajam. Mana panahnya benda tajam. Ini juga saya buat sendiri. Kalau dari fosfat itu seharusnya natural, terbuat dari bambu atau kayu. Karena ini olahraga menggunakan benda tajam, saya menyarankan kita buat klub. Jadi kita ikut organisasi resmi yang diakui pemerintah. Kalau saya sendiri ikut dari Fespati, Persatuan Federasi Persatuan Panah Tradisional Indonesia. Dia itu dibawa Kormi itu dibawa Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau salah tolong komen di bawah. Mungkin saya juga tidak baca. Saya juga data ini saya kasih masuk YouTube, saya upload atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada kita bisa bikin kartu. Di Samarinda saya bikin klub. Sebenarnya saya sekretaris tidak resmi karena saya tidak menjadi sekretaris, tapi semua pencatatan pelaporan yang bikin surat-suratnya saya. Karena saya semua pindah ke Sulawesi, jadi saya tidak bisa jadi sekretaris, tambah jadi sekretaris, tapi semua berkasnya saya yang bikin. Kartunya saya yang bikinkan, saya yang cetakkan. Jadi barcode-nya dari pusat, dari Jakarta. Dia punya situs. Di Sulawesi ini saya jarang ketemu yang dari Fosfat. Belum pernah ketemu. Saya lihat di banyaknya teman-teman dari Bordasi. Kalau saya diajak ke Bordasi, saya ikut karena klub ini cuma untuk legalitas. Kita memanen ini sunnah. Saya mau minum dulu. Jadi mana itu sunnah? Bagus lagi ada legalitasnya. Dia ke pemerintah, ikut pertandingannya. Mungkin itu salah satu caranya Allah mempertahankan ini amalan. Ini dibikin seperti resmi. Kalau acaranya Fespati, pertandingan nasionalnya kemarin di Palembang. Dari Samarinda itu dikirim 10 orang. Dari Dispora itu dikasih uang kalau tidak salah juta. Saya tidak mau sebut angkanya. Yang jelas jutaan, dikasih duit, dikirim ke Samarinda. Rencananya cuma 3 orang, dirubah jadi 10 orang. Kalau yang Perdasi kalau tidak salah kemarin di Malang, kurang lebih seperti itu. Jadi ini olahraga sebenarnya murah, dan tujuan saya bikin video ini untuk teman-teman supaya kita bisa latihan bareng, kita bisa bikin klub, kita bisa bikin gabung 7 atau 10 orang, kita bikin klub sendiri di sini di Sinjai, di Bone ini kita bikin klub panan sendiri. Sebenarnya kata ketua Fespati di Samarinda, 5 orang tuh sudah bikin klub. Ketua, sekretaris, bendahara, 2 anggota. Saya bisa aja istriku, iparku, keberakaanku. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya mau betul-betul orang yang cinta memanah dan mau latihan memanah. Kita bikin klub KTP. Kalau Fespati itu bayarnya 50.000 1 tahun. Kalau pertama itu mungkin sekitar 80.000 karena untuk cetak kartunya itu 30.000. Untuk cetak kartu mati 100 lah kalau pertama. Nanti kalau setiap tahun bayar iuran untuk Fespatinya 50.000.
Dan di klub yang kami buat di Samarinda itu klub Kompas namanya, kami tidak pakai iuran. Jadi kalau ada apa-apa iuran, nyumbang uang cening hati. Tapi dari cening hati itu jadi bantalan bagus, pun apa semua. Oke, lanjut. Saya kepengen sekali bahas ini anak panah, tapi nanti dulu. Yang kedua, kan ini saya bilang olahraga murah. Kalau kita masih pemula, itu nembak itu masih tahambur. Makanya dianjurkan jangan jauh, 3 meter dulu, 5 meter, kena terkumpul di tengah baru mundur 4 meter, terkumpul tengah baru mundur 5 meter. Makanya kalau belum mampu beli spon Eva itu minum harga 700 500 tapi besar dipotong-potong, pakai bisa lasso bata, kata orang Bugis Boni. Kalau saya dari Sengkang kami bilang berleleh, orang sini bilang bata, lasso bata dikasih masuk dalam karung, sudah jadi. Cetak apa namanya, cetak yang seperti ini, maaf, cetak seperti ini nih. Kalau yang 1 meter semeter itu 15.000, kita buat sendiri, kita edit sendiri, baru minta ke percetakan, jadinya 4. Itu cetak seperti ini, pasang di karung harganya berapa? 3.000 di sini, murah aja. Kalau sekarang di Samarinda bahkan ada yang buat dari kapas. Kalau di sini kan banyak sisa jagung, kasih masuk jagung atau jerami, kasih masuk karung. Karena biasa pemula itu tembakan masih tahambur, jadi tidak gampang rusak. Nah, nanti kalau sudah ahli, sudah 6 bulan atau 1 tahun, itu biasa anak panah itu rata-rata terkumpul di tengah, jadi karung itu cepat hancur. Nah, nanti di situ kalau teman-teman sudah banyak, baru kita bisa sumbangan uang untuk beli spon Eva. Memang bagus untuk mana? Karena kami dulu tidak pandai, kami keker juga di kiri kanan sekelilingnya, padahal tidak bagus. Kalau terkumpul tengah itu aja nanti dipotong, tempel lagi yang baru. Jadi sampingnya tetap dijaga supaya tidak rusak, jadi lebih murah. Kemarin harganya kalau tidak salah 500-700 itu spon Eva kalau mau bikin lapangannya. Jadi seperti itu. Harapan saya buat ini video untuk menjelaskan tentang ini amalan. Fadilahnya banyak sekali, keuntungannya banyak sekali, baik dari kesehatan, baik dari fisikis, juga untuk anak-anak. Ini permainan yang menyenangkan, kata Nabi. Ada 3, termasuk berenang, memanah, bermain dengan keluarga. Bahkan kita disuruh anjurkan, ajarilah anakmu memanah, berkuda, dan berenang. Kalau kita tidak pandai, ya belajar kita dulu, atau kita minta orang ajarkan. Nah, mudah-mudahan dengan jadi ini video ke belakang kita bisa bikin klub di sini. Terus untuk teman-teman yang mau belajar buat, beli bahannya atau saya bahan ada, nanti ganti saja. Kalau jadi langsung ambil, saya bawa pulang. Begitu juga ini anak panahnya. Kalau mau belajar buat kesini di rumah, kalau bisa bawa alat. Saya tidak punya bor, jadi supaya cepat kerja itu harus bagus kalau ada bor, ada gerinda. Mungkin sekian dulu videonya. Kalau saya upload di YouTube, tolong di like kalau suka. Kalau tidak suka ya dislike, jangan dipaksa. Minta maaf juga sudah mungkin dimakan kuotanya, habis digunakan waktunya. Jangan diklik lagi di belakangan. Terus tekan tombol subscribe, karena kalau nanti subscribe-nya banyak, mungkin saya daftarkan ke YouTube, bikin advent. Karena biasanya kalau ada duitnya itu istiqomah gampang, kalau tidak ada duitnya istiqomah itu agak susah, agak berat. Tapi kalau misalnya tidak tercapai 1 juta subscribe, nggak apa-apa, jadikan aja, jadikan sebagai sedekah aja, amal saja, mudah-mudahan Allah terima. Kalau seperti itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.